Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Seperti pujian kami Tuhan, kami memerlukan kasih-Mu, kami memerlukan uluran tangan-Mu, dan kami memerlukan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami, Engkau yang juga menerjemahkan bagi setiap kami untuk firman yang disampaikan bagi kami pada malam hari ini. Dan hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh dengan keterbatasan, mohon juga Tuhan boleh mengurapi dan juga Tuhan boleh memampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh berkesempatan untuk boleh bersama-sama memasuki hadiratnya Tuhan sebelum kita besok masuk dalam Jumat Agung. Saya mengajak kita semua untuk boleh membuka Alkitab kita yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-12. Malam hari ini ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama Yohanes 13 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan di dalam terjemahan TB yang kedua. Bapak Ibu mungkin boleh memperhatikan di dalam terjemahan yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai terjemahan yang kedua boleh juga memperhatikannya. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-12 berbunyi demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini. Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semuanya." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Kita akan melanjutkan dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-10. Demikian firman Tuhan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah layani seorang akan yang lain. Kita akan memasuki bagaimana detik-detik Yesus akan berpisah dengan orang-orang yang akan dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang ada, yang datang di dalam kehidupan kita, pasti akan memberikan satu pengalaman atau satu momen, baik itu baik atau baik pun itu tidak baik. Meskipun pada akhirnya nanti akan ada perpisahan. Ya, meskipun pada akhirnya akan ada perpisahan, kita akan belajar dengan orang-orang yang mengasihi kita akan belajar dengan kisah yang kita ukir bersama dengan mereka, dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, perpisahan memang menjadi satu momen yang tidak menyenangkan bagi semua orang, termasuk saya.
Tidak akan menyenangkan bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan satu kenyataan kita harus berpisah dengan orang-orang yang akan kita kasihi. Dan malam hari ini yang akan menjadi satu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, jika hari ini atau esok adalah waktu terakhir saya, waktu terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Jika hari ini, jika malam ini ataupun esok, waktu terakhir kita hidup di dalam dunia ini, apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada yang akan bertemu dengan keluarganya, mungkin ada yang membereskan barang-barangnya, mungkin ada yang menyimpan barang-barang berharganya, mungkin ada orang yang harus menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya dan berbagai macam hal yang akan ia lakukan. Kenapa? Karena ini adalah hari terakhir ia bersama-sama dengan orang yang dikasihinya. Saya yakin dan percaya bahwa ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada kita, ada berbagai hal yang harus kita lakukan. Karena memang ini adalah pertemuan terakhir kita dengan orang yang kita kasihi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Murid-murid memandang bahwa pertemuan terakhir atau perjamuan terakhir dengan Yesus pada waktu itu adalah hal-hal yang biasa yang sudah mereka lakukan. Karena memang pada waktu itu adalah sudah biasa dilakukan di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi bagi Tuhan Yesus hal ini bukan hal yang biasa Bapak Ibu. Bukan hal yang biasa mereka mengadakan perjamuan yang terakhir pada waktu itu. Kenapa? Karena sebentar lagi, beberapa jam lagi Yesus akan menghadapi kematian yang mengerikan itu. Bagi Yesus pertemuan dengan para muridnya pada waktu itu, perjamuan terakhir kepada murid-muridnya itu bukan sesuatu hal yang biasa. Tetapi itu menjadi satu momen yang penting bagi Tuhan Yesus. Karena sebentar lagi, beberapa jam lagi, ia sudah meninggalkan murid-muridnya oleh karena ia mengalami kematian yang sungguh mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh memperhatikan dalam bagian firman Tuhan di ayat yang pertama pada bagian ini, Tuhan Yesus memang sudah tahu ia harus meninggalkan dunia ini, dan yang perlu kita garis bawahi adalah Tuhan Yesus itu begitu mengasihi murid-muridnya hingga sampai pada kesudahannya. Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan di bagian keseluruhan firman Tuhan ini, kita akan melihat satu tindakan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bukan hanya makan bersama dengan ke-12 muridnya, tetapi ada satu momen yang begitu indah yang terakhir dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan Yesus melihat momen ini adalah momen yang sungguh-sungguh amat istimewa bagi dia bersama-sama dengan para muridnya. Kalau kita bisa melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, detik-detik Tuhan Yesus ia harus meninggalkan para muridnya. Dan di sini kita melihat ada hal yang menarik yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid-muridnya. Apa Bapak Ibu? Ia begitu mengasihi murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dan hal yang lebih penting lagi adalah ia tidak memilih-milih siapa yang ia basuh kakinya. Yesus tidak memilih-milih siapa yang harus ia basuh. Siapa yang harus ia basuh kakinya. Lalu apa yang menjadi alasan? Ya, apa yang menjadi alasan Yesus melakukan semua itu meskipun ia tahu di antara ke-12 muridnya itu ada yang mengkhianati dia. Ada yang meninggalkan dia. Apa yang menjadi alasan? Yang pertama Bapak Ibu, yang menjadi alasan adalah Yesus melakukan ini betul-betul didasari oleh karena ia mengasihi murid-muridnya. Yesus melakukan ini karena betul-betul didasari oleh karena kasih. Ia sungguh-sungguh mengasihi murid-muridnya. Meskipun dia tahu bahwa di antara para muridnya itu ada yang mengkhianati dia. Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Dia tahu bahwa ketika ia disalibkan pun nanti akan ada murid-murid yang meninggalkan dia. Tetapi sekalipun demikian, Yesus sudah mengetahui itu. Ia tetap melakukan bagiannya untuk bisa membasuh kaki daripada murid-muridnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yesus tidak melihat dosa mereka. Yesus tidak melihat bagaimana murid-muridnya itu mengkhianati dia, meninggalkan dia. Tetapi ia melakukan semuanya itu dengan didasari atas kasih.
Kasih Yesus mendahului dosa mereka, yaitu murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini dalam pembasuhan kaki para murid-muridnya murni karena ia sungguh-sungguh mengasihi para murid-muridnya yang berdosa ini. Ia sungguh-sungguh mengasihi mereka meskipun nantinya dia akan dihianati. Kalau kita bisa melihat dalam Roma pasal yang ke-5 ayat ke-8 sampai yang ke-11, di sana dikatakan Bapak Ibu, akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini memberikan satu kesaksian bahwa ketika Kristus mati untuk kita, kita masih sedang berdosa. Ketika Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita, ketika Kristus memperdamaikan dirinya dengan Allah Bapa kita, kita masih berdosa Bapak Ibu. Kita masih manusia berdosa. Dan di sini kita melihat apa yang dinyatakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus melalui pembasuhan kaki daripada murid-muridnya. Dia sungguh tahu betul-betul siapa murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Dia tahu betul siapa murid-muridnya yang akan meninggalkan dia ketika ia disalib. Ia sungguh tahu betul-betul siapa yang akan mengkhianati dia. Menyerahkan hidupnya kepada orang-orang jahat pada waktu itu. Tetapi di sini Yesus memberikan satu tindakan yang sungguh luar biasa. Ia mengasihi murid-muridnya dengan satu tindakan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengampunan Yesus pada bagian ini mendahului mereka yang sudah berdosa kepada Tuhan kita. Kita tahu bahwa Yudas pun akan memutuskan untuk mengkhianati Yesus. Tetapi kita melihat Yesus pun pada akhirnya tetap membasuh kaki daripada Yudas. Sering dikasihi Tuhan, kita ini adalah manusia yang berdosa. Setiap kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan nodanya. Tanpa kita sadari setiap hari kita akan terus menyakiti hati Tuhan dengan isi hati kita. Tanpa kita sadari kita menyakiti hati Tuhan dengan perlakuan hati kita. Tanpa kita sadari kita akan menyakiti hati Tuhan dengan mulut kita. Dan berbagai macam hal. Tetapi Yesus Kristus tidak melihat kita dengan dosa kita. Tetapi Ia melihat kita berdasarkan karena Ia mengasihi kita. Bagian yang kedua, alasan apa yang dilakukan, kenapa Yesus Ia melakukan hal ini. Yang kedua adalah Yesus melakukan hal ini didasarkan oleh karena kerendahan hati Yesus. Oleh karena kerendahan hati Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu dilanjutkan dalam bagian ayat keempat, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan juga mulai membasuh kaki daripada murid-muridnya. Kemudian kalau kita lanjut lagi dalam ayat ke-12 sampai yang ke-17, Bapak Ibu, dikatakan sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat demikian seperti apa yang telah aku perbuat kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada bagian ini adalah konteks pada waktu itu adalah konteks di jalanan Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat jalanan pada waktu itu bukan jalanan seperti yang saat ini ya.
Situasi pada saat itu adalah situasi yang tidak ada aspalnya, ya. Pada waktu itu kondisi jalan yang begitu berdebu, tugas membasuh kaki adalah tugas seorang yang dilakukan oleh seorang budak, ya. Seorang budak kafir, Bapak Ibu ya. Seorang budak kafir, dan kalau kita melihat budaya pembasuhan kaki pada waktu itu merupakan salah satu hal yang sudah biasa mereka lakukan. Bahkan di dalam perjanjian lama pun beberapa catatan yang menunjukkan tentang pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki seorang tamu itu adalah sesuatu hal yang wajib, sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang lumrah untuk mereka lakukan. Justru kalau tidak dilakukan pembasuhan kaki itu adalah sesuatu hal yang tidak berkenan bagi para tamu mereka pada waktu itu. Tetapi hal yang sungguh luar biasa yang kita lihat di sini adalah bukan budak yang melakukan pembasuhan kaki itu. Bukan budak yang melakukan pembasuhan kaki kepada para muridnya. Tetapi Yesus sendiri yang turun tangan untuk bisa membasuh kaki para murid-murid yang dikasihinya. Yesus sendiri yang turun tangan untuk bisa membasuh, mengasihi dengan kerendahan hati. Ia melakukan dengan kasih, ia melakukan dengan kerendahan hati. Meskipun pada akhirnya akan terjadi perpisahan, akan terjadi pengkhianatan, akan terjadi dia akan ditinggalkan seorang diri. Tetapi Yesus melakukan demi kita manusia yang berdosa. Selain dikasihi Tuhan, Yesus ingin menunjukkan kepada para muridnya pada saat itu bahwa ketika ia membasuh kaki mereka, ia tidak hanya ingin memberikan satu teladan kepada mereka. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu. Satu teladan di sini bagian ini bukan hanya sebuah pencitraan Bapak Ibu. Bukan hanya sebuah pertunjukan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ia benar-benar dengan kerendahan hatinya, ia mempraktekkan kasih itu. Ia mempraktekkan kerendahan hati itu kepada para muridnya. Yang pada akhirnya nanti ia berinkarnasi menjadi manusia. Dan dalam Markus pasal yang ke-10 mencatat karena anak manusia itu datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Selain dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana kasih dan juga kerendahan hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita manusia yang berdosa. Ia memberikan satu teladan yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kita. Lalu bagaimana dengan kondisi hidup kita pada saat ini? Bagaimanakah kondisi hati kita pada saat ini? Apakah saat ini kita juga sungguh-sungguh boleh mengasihi? Apakah saat ini juga sungguh-sungguh kita boleh mempraktekkan kasih? Apakah juga sungguh-sungguh pada saat ini juga kita boleh mempraktekkan kerendahan hati seperti yang diteladankan oleh Yesus bagi kita? Mungkin orang-orang yang kita kasihi menyakiti hati kita. Mungkin orang-orang yang terdekat menyakiti hati kita, melukai hati kita dengan sengaja. Mampukah kita seperti yang diteladankan oleh Yesus bagi kita untuk bisa melakukan kerendahan hati dan juga melakukan kasih itu bagi mereka yang mungkin mengkhianati kita, mungkin menyakiti hati kita, mungkin melukai hati kita yang paling dalam. Mampukah kita juga boleh mempraktekkan apa yang sudah diteladankan oleh Yesus bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 dikatakan di sana, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ketika ia berinkarnasi, dia tidak hanya menjadi manusia, tetapi ia juga mengambil rupa seorang hamba yang penuh dengan ketaatan kepada Bapanya. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi ia datang untuk melayani kita manusia yang berdosa. Dan melalui teladan inilah Tuhan Yesus menginginkan para murid pada waktu itu untuk bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah berikan contoh bagi mereka. Saudara, dalam pelayanan kita hari ini, kalau kita melihat hidup kita
Kita merefleksikan apa yang Tuhan sudah contohkan bagi kita. Apa yang Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita. Mampukah kita di dalam pelayanan kita juga mempraktekkan kasih dan juga kerendahan hati itu. Di dalam pelayanan kalau kita tidak memiliki kasih, maka tidak lebih dari sebuah kepura-puraan kita melakukan pelayanan itu. Di dalam pelayanan kalau tidak memiliki kerendahan hati, maka tidak heran kalau banyak di antara kita yang mundur di dalam pelayanan oleh karena berbagai macam aturan. Oleh karena berbagai macam tantangan yang besar dan berbagai macam terlalu banyak kesusahan yang kita alami. Dalam hal ini kita diingatkan bahwa apa yang Yesus katakan, ia betul-betul menghamba, ia betul-betul melayani meskipun ia dihianati oleh para muridnya, tetapi ia tetap melakukannya untuk murid-muridnya, bahkan untuk manusia kita yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kita manusia dan kita semua dipanggil untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipanggil untuk bisa meneladani Kristus. Kita dipanggil untuk bisa serupa dengan Dia, yang artinya bahwa kita dipanggil untuk meneladani Dia dan juga bisa merefleksikan pelayanan kita, bahkan hidup kita. Apakah kita melayani dengan sungguh-sungguh? Apakah kita melayani dengan kasih? Apakah kita melayani dengan kerendahan hati? Atau hanya sekedar kita Kristen KTP? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita tergerak dengan apa yang telah Tuhan kerjakan melalui salibnya, dengan apa yang Tuhan sudah lakukan melalui salibnya, maka pelayanan bukanlah suatu hal yang membebani bagi setiap hati kita. Maka pelayanan bukanlah sesuatu hal yang membebani kita, bahkan ketika kita melayani, kita turut ambil bagian di dalam kematian Yesus itu. Kita mengambil bagian sebagai seorang hamba untuk bisa melayani di dalam gerejanya Tuhan, bahkan untuk boleh melayani rekan-rekan seiman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini beberapa di antara kita, perwakilan daripada jemaat komisi, akan dibasuh kakinya oleh gembala. Mari dengan penuh pemaknaan kita akan menerimanya dan mengingat Kristus telah melakukan dahulu untuk kita. Oleh sebab itu apa yang sudah diteladankan oleh Yesus bagi kita di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita selama ia masih dalam dunia ini, mari juga kita menghidupi dan juga melakukan keteladanan Kristus yang sudah ia nyatakan bagi kehidupan kita. Dan melalui momen pembasuhan kaki yang akan dilakukan sebentar lagi, kiranya juga boleh menolong kita setiap jemaat Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih rendah hati, untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang penuh kasih, dan juga kita boleh melayani untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kita tidak lagi melayani berdasarkan mood kita. Kita tidak lagi melayani oleh karena suasana hati kita yang tidak baik. Kita tidak lagi melayani oleh karena kita berdasarkan mau dan juga sesuka hati kita, tidak. Tetapi kita mau melayani oleh karena Yesus sudah mau melayani kita lebih dahulu. Mari kita boleh sungguh-sungguh boleh melayani dan juga memberikan hidup ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan satu teladan yang baik bagi kami. Bahkan Engkau rela datang ke dalam dunia ini untuk boleh menebus kami manusia yang berdosa. Engkau dengan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati, rela datang untuk boleh menebus hidup kami. Engkau tidak bisa melihat kami dengan keberdosaan kami, dengan kepengkhianatan kami, dengan ketidakpedulian kami terhadap Engkau, bahkan terhadap sesama kami ya Tuhan. Tetapi Engkau melihat kami berdasarkan kasih. Kasih yang besar itu Engkau sudah nyatakan bagi kami. Dan biarkan ya Tuhan kami terus boleh mengingat firman Tuhan yang Tuhan sudah Engkau nyatakan bagi kami pada malam hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh tetap mengasihi, melakukan pelayanan kami dengan penuh kerendahan hati, melakukan pelayanan kami dengan penuh kasih, oleh karena Engkau sudah memberikan satu teladan yang baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.